Selamat datang di Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Kehumasan. Kali ini kita akan bertemu dengan mata kuliah Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas apa tujuan dan definisi dari CSR. Mari kita mulai pertemuan ini. Definisi dan tujuan CSR. Tujuan pembelajaran mahasiswa mengetahui dan memahami konsep CSR dan pentingnya bagi perusahaan atau organisasi. Pertama-tama, kita akan mempelajari apa itu tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih sering disebut dengan CSR. CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder atau pemangku kepentingan. Menurut Jones, melihat ada dua kategori stakeholder. Yang pertama adalah inside stakeholder, terdiri atas orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, manajer. Yang kedua adalah outside stakeholder, terdiri atas orang atau pihak yang bukan pemilik, pemimpin, dan karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mempengaruhi keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya pelanggan, supplier atau pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat umum. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, menurut Solihin, perusahaan akan secara simultan menjalankan 3 jenis tanggung jawab kepada stakeholder. Dan 3 jenis ini harus dijalankan dengan berimbang. Yang pertama, economic responsibility, yaitu perusahaan dibentuk untuk menghasilkan laba secara optimal. Yang kedua, legal responsibility, berorientasi pada laba, tetapi dalam pelaksanaan operasinya, perusahaan harus mematuhi berbagai aturan, undang-undang yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ketiga, social responsibility, komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang. Dan ketiga tanggung jawab itu adalah peran dari PR dalam kegiatan yang bergerak dalam social responsibility. Definisi CSR. CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR Forum mendefinisikan corporate social responsibility sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral yang menjunjung rasa hormat kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan. Menurut Wibisono, perusahaan sebagai agen moral, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Prinsip moral yang sering digunakan adalah Golden Rules, yang mengajarkan suatu pihak akan memperlakukan orang lain sama seperti yang mereka ingin diperlakukan. Simpulan mengenai CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Tujuan CSR adalah kontribusi perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, dengan menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai konsep kunci, ada perbedaan yang tegas antara CSR dan greenwash, alias pengelabuan citra. Perlu dibedakan antara program corporate social responsibility dengan charity. Yang pertama yang kita bisa bedakan adalah kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program CSR merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik. 3 alasan mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu CSR sejalan dengan operasi usahanya. Yang pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya
Wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Selanjutnya, keuntungan melakukan program CSR, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan, layak mendapatkan social license to operate, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan yang terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Itulah pemaparan dari materi pertama di perkuliahan CSR. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.